Minggu yang indah saudara ya, pada 21 atau 22 Juni pada pagi hari ini. Matahari cerah. Kita harus bersyukur saudara ya, karena Tuhan itu baik adanya. Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang melindungi, membentengi dan memberkati kita sepanjang hari. Jadi Tuhan itu sangat dekat dengan saudara. Hanya sejauh doa, hanya sejengkal dari tenggorokan saudara ada di hati saudara. Asal saudara pelihara kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan juga akan memelihara kehidupan saudara. Bukan hanya kehidupan saudara, tapi kehidupan seisi rumah tangga saudara. Sesuai firman Tuhan, satu orang bertobat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Saudara, saya boleh saksikan mujizat Tuhan itu pada saat 2000 tahun lalu hingga saat ini tetap sama saudara, tidak ada berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Asal saudara pegang firman Tuhan itu. Langit boleh runtuh, dunia boleh berbalik saudara, hancur seperti Sodom dan Gomora, tapi firman Tuhan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Saudara, saya berada di rumah mertua saya ini. Mertua saya ini sudah berusia 88 tahun saudara ya. Pada tahun lalu bulan Juni sudah divonis dokter. Usianya tinggal 2 hari lagi dan harus cuci darah saudara di rumah sakit Mitra Keluarga Plumbon, Cirebon. Dan istri saya sudah menangis-nangis, dan di sini orang sudah yasinan saudara ya. Setelah tanggal 19 Juni. Tapi saya ajak istri saya berdoa, karena decision maker yang sebenarnya tentang kehidupan manusia itu bukan dokter saudara ya. Dokter sendiri pun tidak tahu kapan dia bisa meninggal. Dia juga tidak bisa menyambung umurnya kalau Tuhan sudah panggil saudara. Tapi decision maker atas kehidupan manusia itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Sesuai firman Tuhan di dalam Amsal 3:16, berkali-kali saya ulangi kepada saudara. Saudara tidak usah terlalu jauh firman Tuhan kemana-mana tentang sejarah Kristiani, sejarah bangsa Israel. Tidak perlu. Saudara pegang saja perintah firman Tuhan. Amsal 3:16, di tangan kanan Tuhanlah keselamatan dan umur panjang. Mazmur 90:10 katakan, Tuhan sudah menetapkan umur manusia 70 tahun saja. Dan kalau berkenan, maka Tuhan akan berikan bonus hingga 80 tahun. Itu pun hanya orang pilihannya saja saudara. Tapi saudara, saya boleh saksikan kepada saudara, sekarang saya mulai bersaksi, saudara, berbicara sudah. Setelah 21 tahun saya melayani Tuhan di luar pulau, ke Biak, Serui, Wamena, Sorong, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, semua saudara, tanpa perlu saya ceritain kemana-mana. Karena firman Tuhan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Tapi pada saat ini saya boleh mulai bersaksi kepada seluruh umat manusia, khususnya orang Kristen yang mengklaim anak Tuhan. Tangan kanan memberi, tangan kiri saya akan ceritakan, saya akan beritahu supaya tangan kiri itu meniru. Karena ini waktunya saya harus bersaksi. Sudah terlalu banyak, sudah terlalu menumpuk berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, yang selayaknya, siogianya saya tidak bisa terima. Karena itu sudah betul-betul di luar kemampuan saya. Tapi Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya mujizat-mujizat yang dahsyat saudara. Bukan masalah harta dunia saudara, itu udah saya lewati saudara. Tapi tentang keselamatan umur panjang, doa-doa yang didengar Tuhan saudara. Jadi mertua saya sekarang ini ada, tidak cuci darah, 88 tahun sehat. Jadi sudah 1 tahun lebih. Dari bulan Juni tahun lalu, sekarang bulan. Jadi sudah 1 tahun persis saudara ya. Juni tahun lalu, sekitar tanggal 19, sekarang sudah tanggal 20, sudah 1 tahun lebih. Jadi yang menentukan nasib umur manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena memang Tuhan Yesus lah yang
menciptakan dan memberi napas manusia dalam kehidupan manusia sejak dia dari janin ya saudara, berumur 3 bulan lebih. Jadi saya boleh bahagia, boleh saksikan kepada saudara, kedua orang tua saya dan mertua saya tidak ada yang berumur 80 tahun. Padahal firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 10, usia manusia cuma 70 tahun. Dan kalau berkenan, Tuhan akan beri bonus hingga 80. Tidak ada 81, tidak ada 82, tidak ada 83, apalagi 90. Nah sekarang saya saksikan kepada saudara, bapak saya meninggal tahun 2012, usia 83 tahun. Mertua laki saya meninggal tahun 2017, usia 85 tahun. Dan mertua saya perempuan saat ini ada usia 88 tahun. Ibu kandung saya, Armina Borupurba Sidagambir dari Sondiraya, ada di Surabaya saat ini. Saudara, di Facebook saya tuh lagi joget-joget dia, eding-eding, 91 tahun. Sehat, sukacita. Begitu juga Nanyombah, inang saya yang saya cintai itu, anak 9, cucunya 30, cicitnya 16. Cicitnya 16. Ada 4 di Nabire, ada 5 di Rantau Perapat dan di Medan, ada 10 di Surabaya Jawa Timur, di Pandaan, di Surabaya, di Gresik, di Tandes. Jadi saudara, cicitnya aja sudah 16, sekarang masih sehat 91 tahun saudara. Itu tidak persoalan gampang saudara, itu betul-betul kuasa tangan Tuhan yang bekerja. Saudara, dengan harta duniawi, saudara tidak bisa beli umur panjang. Saudara lihat orang Batak yang paling kaya itu, selesai di penjara di Cipinang, pulang naik pesawat, hartanya 500 triliun tuh, seluruh kebun sawit semua Sumatera miliknya dia. Tidak bisa memperpanjang umurnya, meninggal di pesawat, nggak sampai usia 70. Dia tidak bisa beli umur tuh, walaupun dia bisa bayar mungkin 1 tahun 1 triliun, tapi tidak bisa. Makanya firman Tuhan katakan, buat apa kamu memiliki seluruh harta sisi dunia ini, tetapi kamu kehilangan nyawamu saudara. Jadi nyawa di atas segala-galanya. Makanya saudara, kalau saudara dalam keadaan sehat sekarang, saudara dalam keadaan sukacita, hanya ada penyakit yang merata diderita orang Indonesia, yaitu penyakit kanker. Tapi kanker kulit saudara ya, maksudnya di luar dari kulit, bukan di dalam tubuh saudara, bukan kanker yang di dalam tubuh, di luar kulit, namanya kantong kering. Saudara tidak perlu khawatir. Saudara harus pandang Tuhan. Burung di udara dipelihara, bunga di padang dihiasi. Masa kita umat manusia ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan dia Tuhan tidak pelihara? Justru kekhawatiran saudara itulah yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta pun hartamu. Sejengkal gak akan nambah. Sejengkal itu tahu gak saudara? 1 lembar uangmu tuh. Uang berapa? Terbesar di Indonesia itu 100.000 kan? Kalau di luar negeri ya $100, 1.400.000. Jadi 1 lembar pun nggak nambah saudara, malah saudara ditimpa musibah sakit. Sejengkal tuh, coba saudara ambil uang selembar, saudara ukur sejengkal maksudnya, tidak akan menambah. Tapi kalau saudara bersyukur kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, maka Tuhan akan memberkati saudara. Kesehatan itu paling utama. Itu berkat tangan kanan Tuhan. Kesehatan itu berarti keselamatan. Saudara selamat bisa umur panjang. Kekayaan itu tangan kiri saudara. Jadi walaupun kita tetap perlu tangan kiri itu, tidak perlu harta duniawi, itu kesinambungan hidup, berlangsungnya hidup itu tidak boleh munafik, saudara. Tapi tidak boleh menjadi prioritas dalam pikiran saudara. Tidak boleh menjadi nomor utama, karena itu tangan kiri saudara ya. Sebelah kiri itu saudara, tangan kiri fungsinya itu apa kalau tangan itu? Cebok saudara, itu cebok. Kecuali orang yang memang kidal tuh jarang lah ya, itu cebok, kotoran tuh saudara ya. Jadi saudara harus ingat, keselamatan umur panjang itulah paling utama. Yesaya 48 ayat 13. Saudara, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi
beserta meteor-meteor, matahari, bintang, satelit yang ada di langit. Begitu Tuhan memanggil nama mereka, langit dan bumi, langit, bumi, kemarilah. Langsung tuh dalam hitungan detik saudara, seperti saudara memejamkan mata saudara kedip, seperti itulah langit dan bumi itu bersatu, tup, menempel saudara. Padahal jaraknya tuh miliaran kilometer saudara, bisa langsung menempel, tup, sekejap. Apalagi cuma masalah saudara. Yang membuat susahnya terjawab masalah saudara itu justru kekhawatiran saudara itulah yang membuat saudara mengalami susah yang berkepanjangan. Serahkan saja hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara. Just do what you can do the best, and God will take rest. Lakukan saja yang terbaik apa yang bisa kau lakukan. Nanti yang tidak bisa kamu lakukan, Tuhan ambil alih. Itu sudah konsepnya. Kadang kita sering mengatasi masalah kita, memaksakan diri melebihi kekuatan kita, bahkan kita bisa menjadi seolah-olah Tuhan dalam diri kita sendiri. Tidak boleh. Apapun yang kita alami, persoalan, ujian dan pencobaan itu tidak ada yang tidak seizin Tuhan saudara. Sesuai firman-Nya dalam 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Tidak ada yang melebihi kekuatanmu. Di saat kau dicobai, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kau akan tampil sebagai pemenang. Dan saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Karena pencobaan itu datang dari diri kita sendiri. Dan diri kita sendiri itulah yang mengundang setan, iblis. Sudah baca di dalam Yakobus 1:12. Berbahagialah. Berbahagialah orang yang mengalami bermacam-macam pencobaan. Karena kalau dia sudah tahan uji, maka dia akan menerima mahkota kemuliaan. Di ayat 13. Tapi pencobaan-pencobaan itu tidak datang daripada Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak bisa dicobai. Tetapi pencobaan-pencobaan itu datang dari dirimu sendiri, dari keinginanmu. Udah ada sepeda motor, mau punya mobil. Ada mobil Avanza, maunya Innova. Sudah Innova, maunya Alphard. Jadi tidak ada berhenti-berhentinya saudara. Di sana harta duniawi itu sama seperti tabungan saudara itu, digitnya nggak pernah berhenti. Selalu tanda koma itu di akhirnya itu. Saudara punya 100.000, setoran pertama di bank, saudara mau 100 juta, 100 juta mau 1 miliar, 1 miliar mau 100 miliar, nggak akan berhenti saudara. Berhentinya kalau saudara menutup mata. Maka dibilang di ayat ke-14, kalau keinginanmu ya sudah betul-betul membuahkan dosa, ya kan? Ayat 14, Yakobus 1:14, maka itu akan berakibat maut, saudara. Jadi sebenarnya Pengkhotbah 16 itu sudah jelas dikatakan. Semua apa yang dikerjakan manusia di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini sia-sia, saudara. Tidak ada yang bermakna, saudara. Itu hanya sia-sia. Makanya doa Bapa kami di sorga itu udah jelas, tidak boleh dirubah-rubah itu. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami secukupnya hari ini, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mau mengampuni orang bersalah kepada kami. Jauhkanlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau Allah yang punya kuasa kemuliaan di bumi seperti surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tapi pada akhir-akhir zaman ini, khususnya gereja-gereja modern ini yang membuat teori kemakmuran ini sudah menggiring saudara ya, sifat-sifat duniawi itu, sifat-sifat mamon itu ke dalam gereja, sehingga mereka membuat suatu kelompok yang teori kemakmuran. Doa ini sudah tidak dipakai lagi, karena pendeta sendiri pun tidak menjadi contoh, tidak menjadi rema saudara di dalam pelayanan tersebut. Seharusnya pendeta tersebut
yang menggaung-gaungkan akan firman Tuhan ini, agar manusia itu selalu mengucap syukur, agar terhindar dari pencobaan. Tapi pendeta sekarang justru mengajak jemaat itu seolah-olah optimis, saudara ya, maju ke depan, jangan lihat belakang, naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Jadi pendeta sendiri sudah menunjukkan bahwa dia pun punya visi dan misi untuk menjadi kaya, saudara ya, jadi terpandang di dalam kehidupan duniawi ini, sehingga itu transfer lah jiwa atau sifat-sifat yang keduniawian kepada jemaatnya. Kehidupan hedonis, saudara ya, lebih daripada batas kemampuan, itu keangkuhan, kesombongan, sudah melawan kodratnya dari Tuhan, saudara. Padahal Tuhan ajarkan kita untuk hidup bersyukur dengan apa adanya. Tapi pendeta-pendeta tersebut mulutnya saja, ya saudara ya, tapi hatinya justru bertolak belakang dengan firman yang disampaikan. Maka dia bilang Matius 7 ayat 21 dan 23, "Enyalah kau sekalian pembuat kejahatan," katanya, pada pendeta-pendeta, saudara ya. Semua pendeta-pendeta, khususnya karismatik, Pentakosta. Mulutmu saja memanggil-manggil namaku, tapi hatimu jauh daripadaku, kata Tuhan. Jadi Tuhan sudah melihat memang pada akhir zaman ini sudah digenapi, manusia semakin mementingkan diri sendiri, semakin egois, kejahatan semakin merajalela di mana-mana. Saudara lihat nyawa itu seperti tidak ada bergunanya lagi sekarang. Bisa anak membunuh ibu, anak membunuh bapak, bapak membunuh anak, bapak menghamili anak, ya kan, suami membunuh istri, anak membunuh nenek. Baru-baru kemarin ini, baru terbaru saya baca tadi malam, dia kira kambing dia sembelih, tak tahu neneknya lagi tidur. Macam-macam kejadian, dunia semakin jahat, saudara. Nah, itulah yang Tuhan sampaikan. Bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Ini betul-betul tanda akhir zaman, saudara. Ini bukan main-main. Kalau dari dulu tahun 70-an saya sering dengar firman Tuhan, memang pendeta sering nyampaikan, berjaga-jagalah. Waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Tapi nggak dekat-dekat. Saya tunggu-tunggu sampai tahun 80. Ada pendeta di Bandung anggapin sebuya, katanya akan kiamat, ya kan, suruh jual hartanya. Tapi itu semua penipuan, saudara. Jadi dari Korea juga sama, penipuan semua, tidak ada yang benar. Tapi saat ini, saudara, ini saya boleh katakan kepada saudara, ini nyata. Benar-benar kedatangan Tuhan sudah dimulai. Kalau masih tsunami, masih gempa bumi, masih gunung meletus, itu masih sepihak, saudara. Tsunami 2004 waktu Natal hari kedua itu menelan korban 200.000 orang terbesar di Aceh. Boleh dikatakan karena daerahnya melawan pemerintah atau tempatnya barang terlarang, nah ganja, atau tempatnya memusuhi umat Kristiani. Di India 30.000 orang, bisa juga karena mereka menyembah patung, menyembah berhala, menyembah dewa. Di Bangkok 3.000 orang, bisa juga karena mereka itu tempatnya prostitusi, hidupnya tidak sesuai, perjinahan, tidak mengikuti firman Tuhan. Jadi masih boleh diberi tanda petik. Tetapi saat ini, saudara, COVID-19 ini, apapun alasannya, itu semua sekehendak Tuhan dan merata, saudara, seluruh dunia. Dan berita terbaru tadi malam saya dengar, Presiden bersama istrinya, Presiden Honduras, positif COVID-19 yang terbaru. Jadi sekarang bukan seperti yang saya sampaikan pada 10 April kemarin, itu bukan lagi COVID-19. Kalau pendeta-pendeta ini tidak menjual seluruh hartanya dan membagikan kepada orang-orang miskin di seputarnya dia tinggal, gedungnya dijual, dia mulai ibadah dengan sederhana, bagikan orang miskin, karena itu hanya orang miskin dari perpuluhan, Malaki 3:10. Anggaran persediaan makanan. Kalau tidak dijual, maka Tuhan akan kirim lagi lanjutan dari COVID-19, yaitu COVID-20. Nah, ini udah ada COVID-20, saudara. Presiden Honduras dan istrinya terkena
serangan corona baru. Ya corona baru saudara setelah 19 apa saudara? Ya nggak mungkin dong 17 atau 18 atau 8. Setelah 19 corona baru apa nama saudara? Corona 20, COVID-20. Saudara dengar dan YouTube saya, vlog saya tanggal 10 April setelah pendeta Insinyur N ya dari Betani itu yang menghardik corona tanggal 6, saya kasih waktu 3 hari. Tanggal 10 saya buat vlog, ya kan? Karena kalau dia dalam proses 3 hari itu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, Tuhan masih beri kesempatan. Atau 7 hari paling lama, lebih 7 hari tidak ada mujizat. Kalau sudah tidak terjadi, yaitu karena Joshua dikasih kesempatan Tuhan 7 hari melilit tembok Jericho. Begitu juga Jenderal Naaman 7 hari cemplungkan diri sungai Jordan. Batas terakhir 7, tidak ada angka 8 tuh. Angka 8 tuh di Konghucu saudara ya. Dalam Tuhan ya 7, angka sempurna. 7 juga nggak ada, saya buat vlog. Saya katakan akan timbul corona baru, COVID-20 hanya mengejar pendeta-pendetanya saja saudara, yang rakus uang. Walaupun dia ngumpet saudara, bahasa Medannya berondok di kamar mandi, virus ini akan datang. Masuk dari kolong-kolong itu loh saudara. Saudara lihat kolong-kolong pintu itu, kolong-kolong antara pintu dengan lantai itu 1 mili dia masuk. Jadi tidak usah mesti keluar-keluar, di dalam rumah dikejar gitu loh. Gitu loh. Saudara, itu memang saya digerakkan Tuhan untuk berbicara seperti ini. Kenapa saudara? Agar ada kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Kalau ada kesejahteraan, maka Tuhan juga bersukacita. Nah, sama seperti bangsa di Sodom dan Gomora, Tuhan mengutus 2 malaikatnya dan bertemu dengan Abraham dalam perjalanan dan bernegosiasi. Kalau ada 100, bagaimana? Akan ditunda, tidak jadi tunggang langgangkan. Kalau ada 50 akan dihentikan rencana Tuhan. Kalau 30 Tuhan tidak akan melanjutkan menghancurkan Sodom dan Gomora. Kalau 20 juga Tuhan tidak akan utus kami sampai ke Sodom dan Gomora. Tuhan akan perintahkan kami balik. Kalau 10 juga Tuhan akan batalkan. Tetapi tidak sampai 10 saudara yang berkenan di mata Tuhan di Sodom dan Gomora, maka dihancurkannya. Itulah yang akan terjadi pada saat ini. Nah, kalau pendeta-pendeta ini bertobat, seluruh pendeta khusus karismatik bertobat, perpuluhan itu miliknya orang-orang miskin. Saudara baca dengan jelas di Malaki 3:10b. Berilah persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan agar ada berkat persediaan makanan buat hambaku. Hambaku itu anak yatim, janda-janda, dan khususkan orang miskin, orang Lewi, musafir, dan seluruh orang fakir miskin. Jadi bukan untuk pendeta, sudah. Tidak ada dibilang agar ada berkat buat pendetaku. Tidak ada, salah itu. Pendeta ini udah salah-salah, saudara. Maksud Tuhan agar ada kesejahteraan. Jangan ada hamba Tuhan atau pendeta memiliki harta ratusan miliar, sementara ada jemaatnya, bahkan tetangga seputarnya ada yang kelaparan. Saudara ya, sampai ada yang di Medan saya lihat tuh, seorang ibu potong jarinya 4-4 agar dapat asuransi. Katanya dirampas begal, ternyata laporan palsu. Bahkan ibu tuh jadi dipenjara sekarang 70 tahun karena membuat laporan palsu. Tragis. Sebenarnya orang-orang susah itu tempat pelarian kemana? Sebagai wakil Tuhan, dia lari ke gereja. Gereja ini harus menolong. Tapi ini malah terbalik. Malah pendeta-pendeta sekarang malah menyelamatkan dirinya sendiri bersama keluarganya. Itu suatu pembohongan. Maka dibilang Tuhan dalam Matius 7:21, kenyallah engkau pembuat kejahatan. Jadi pendeta-pendeta tersebut pembuat kejahatan, saudara. Pembuat kejahatan. Roma 16:18. Kamu hanya mencari kepentingan perutmu sendiri. Jadi apa yang kamu kumpulkan itu untuk kepentingan perutmu. Jadi bukan untuk melayani Tuhan dengan benar. Itu saudara yang saya mau sampaikan, saudara. Saya jalankan firman Tuhan sampai saat ini. Dari saya mulai menikah tahun 90, saya jalankan perpuluhan. Memang hingga tahun 99 saya taruhkan ke gereja sebelum saya tahu kebenaran firman Tuhan itu. 99 saya masih di gereja. Terakhir puncaknya saya jalankan perpuluhan itu, saya mendapat berkat luar biasa. Hanya kerja 1 minggu saya dapat untung 1 miliar rupiah. Saya suplai 6 kapal perang Australia masuk ke Surabaya, mau evakuasi warga Australia. Bulan 5 suatu chaos waktu itu. Ya saudara ya, yang sekarang Menteri Pertahanan Keamanan ini
lari ke Jordan, saya suplai kapal perang. Waktu saya suplai dolar 3.600, ya setelah saya tagih di Kutan Australia, dolarnya naik jadi 18.000. Saya menerima mujizat saudara ya. Dan saya pulang ke Medan, kami bikin pesta adat. Anak saya ketiga baru lahir, baru bisa pakai pesta adat. Karena kami nikah dengan pas-pasan saudara, dan bangun rumah orang tua di Medan. Kami tinggal di Hotel Toba 1 bulan saudara. Jadi perpuluhan itu iya dan amin saudara. Banyak simpang siur penjelasan pendeta-pendeta tentang perpuluhan. Perpuluhan itu tidak mesti, tidak suatu kewajiban. Tetapi kalau saudara mau lihat dahsyatnya mujizat itu, kuasa Tuhan, saudara lakukan perpuluhan. Saudara bernazar dengan perpuluhan. Taatlah. Saudara baca dalam Ulangan 14 ayat 23 sampai 29. Perpuluhan itu saudara mau pakai untuk minum pun, asal saudara sudah jalankan perpuluhan itu kepada orang miskin, anak yatim, janda-janda dalam kesusahan, maka saudara tetap diberkati Tuhan. Saudara baca Ulangan 14 ayat 29 dari 23 saudara. Ya 29 dikatakan, undanglah anak yatim dan janda-janda dalam kesusahan. Janda-janda dalam kesusahan saudara ya. Saudara harus tahu, janda-janda dalam kesusahan itu yang 60 tahun ke atas. Jangan janda kembang yang saudara undang. Yang di bawah umur 25-30, saudara salah, itu saudara bangkrut, hancur rumah tangga saudara, melorot harta saudara. Yang saudara undang itu janda-janda yang sudah 65 tahun ke atas, 70 gitu loh. Itu yang udah tidak bisa lagi bergaya, ya kan? Yang parfumnya minyak tawon, minyak kayu putih, balsem caplang. Yang matanya sudah belean, hidungnya mimisan, kupingnya congean, giginya jigongan. Nah itu saudara santunin. Saudara lihat berkat Tuhan dahsyat dalam kehidupan saudara. Hanya dalam tempo 1 bulan, saudara akan berbalik keadaan saudara 140 derajat. Saya ngalami saudara. Nah, jangan janda-janda kembang yang saudara santuni, habis lah saudara. Bawaannya ke mall, mintanya makan steak saudara. Sekali makan 1 piring 250.000 tuh. Tenderloin, sirloin. Nanti saudara diajaknya shopping, beli tas Nina Ricci, Chanel 5, Hermes, Louis Vuitton. Saudara bangkrut, gengsi. Jadi kalau janda-janda yang dalam kesusahannya, orang tua jompo, paling dia mintanya tas kresek, kantong kresek saudara, 200 perak itu cuma ada di Indomaret. Dia hanya butuh makan. Jadi Tuhan tuh menjamin dengan perpuluhan itu hanya untuk ada makanan bagi umatnya, ada kesejahteraan. Jangan ada pendeta punya gedung ratusan miliar, mobil harga 15 miliar, sementara jemaatnya ada yang kelaparan, makan Indomie pakai kerupuk dibagi 4 orang. Itu udah gak cocok saudara. Itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, udah bertolak belakang. Itu sudah kebohongan namanya itu. Sama Tuhan tidak bohong. Tuhan udah tahu sebelum dia berbuat, Tuhan sudah tahu. Cuma tunggu waktunya Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi sama jemaat sudah berbohong. Apalagi yang Anda perlu kagumi seorang pendeta yang seperti itu, udah nggak benar. Sama aja ya, saya kasih contoh ibarat saudara sebagai kepala rumah tangga lah. Saya lah kepala rumah tangga, anak saya ada 4. Sementara saya dalam rumah saya adanya cuma tempe tahu. Ya, saya enak-enak di mall makan harga 100.000, 200.000, minum. Itu nggak pantas dong. Kalau imam yang benar, sebagai kepala rumah tangga benar, justru kita bila perlu tahan lapar. Kalau dalam keadaan kesusahan tuh anak dulu ditamain. Ya itu juga di dalam pelayanan Tuhan. Kalau dia gembala yang benar, gembala yang baik ya, bukan gembala sapi ya. Kalau dia gembala yang benar, dia harus hidup jauh di bawah dari jemaatnya yang paling rendah. Kalau jemaatnya paling rendah naik sepeda motor, dia harus naik sepeda pancal. Kalau jemaatnya paling rendah naik sepeda pancal, dia jalan kaki atau naik angkot. Gitu loh. Jangan jemaatnya jalan kaki, dia naik mobil Alphard. Udah gak benar. Itu sudah bodoh kali pendeta ini. Bodoh-bodoh pendeta sekarang, tidak tahu firman Tuhan. Setelah itu dia masih mau melakukan mujizat lagi. COVID-19 dia mau hardik. Bodoh benar itu. Itu malah dihardik Tuhan Yesus lah. Dipermalukan gitu. Sekarang setelah nggak dijawab, yang meninggal udah 2.500 saat ini.
Dia berdalih lagi bikin plot baru. Diajak pendeta-pendeta seluruh Indonesia, ayo kita bersatu, unity, seluruh gembala. Itu kan bodoh, saudara. Kalau mujizat itu berkenan, diberikan kepada saudara, saudara tidak perlu beramai-ramai. Saudara lihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, apa dia mengundang muridnya, ayo bersama-sama kita tumpang tangan ke badai. Bahkan Tuhan Yesus bentak muridnya, kamu tuh murid yang tidak punya iman, ya. Langsung Tuhan hardik badai berhenti. Begitu juga Elias waktu pertandingan iman dengan 450 imam Baal. Apa dia berdua bersama Elisa? Dia sendiri, saudara. Begitu juga Elisa melakukan mujizat untuk memerintahkan kusta hilang dari jalan aman. Apa dia bertiga berlima? Dia sendiri, cuman dia kasih pesan sama Gehazi, suruh sampaikan sama jalan aman. Dan dia tidak bertemu muka karena dia dalam gubuknya. Begitu juga Paulus. Dia sendiri, hanya didampingi oleh Silas. Nah, ini pendeta N ini, dia punya pengikutnya banyak tuh di gereja tuh. Puluhan tuh, yang mengagum-agumi dia di Sentul itu, Betani. Tapi setelah dia tidak bisa, dia ajak. Jadi dia nggak mau risiko sendiri. Jadi dia bikin kuasa Tuhan tuh kayak bikin mainan, saudara. Kayak seperti undian-undian. Seperti iklan obat angin, minyak angin caplang. Coba-coba, saudara. Kalau berhasil, dia jemaatnya akan bertambah jadi 100 ribuan, saudara. Setelah nggak berhasil, diajak gembala sidang lain biar sama-sama nanggung malu. Itu jahat tuh, saudara. Maka dia bilang firman Tuhan tadi, manusia yang jahat, kata itu. Saudara, saya bukan mendiskreditkan, tetapi saya jalankan perpuluhan dari bagian saya sudah jalankan, saudara. Ya, di sini juga saya lagi bangun panti jompo, saudara. Di Cirebon ini, saya lagi bangun ada 2 lantai, saudara. Dan di sini banyak orang-orang tua yang kami layani. Tapi saya merasa kenapa tidak salurkan miliknya jemaat-jemaat itu dipakai dengan benar, maka kehidupan di Indonesia ini akan berubah, saudara. Barometernya di situ. Nah, sekarang justru malah kebalikannya, saudara, ya. Malah pendeta-pendeta sekarang malah saling berlomba-lomba menunjukkan kesombongannya, saudara. Berlomba-lomba menunjukkan gedung siapa paling besar, siapa paling banyak jemaatnya. Jadi, saudara, dunia ini semakin jauh dari harapan, dan Tuhan tuh betul-betul berduka. Tuhan tuh saat-saat ini berduka, saudara. Benar, Tuhan tuh menangis, saudara. Kalau dulu 2000 tahun lalu baru satu saja Judas Iskariot yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi sekarang ribuan Judas Iskariot baru. Judas Iskariot berdasi, saudara. Bahkan lebih dahsyat dari Judas Iskariot yang dulu. Judas Iskariot yang dulu, begitu Tuhan menangis di kayu salib, dia langsung gantung diri, saudara. Dia langsung menyesal, bertobat, dan dia gantung diri sampai ususnya terburai gitu. Karena dia tidak sangka akan perbuatannya itu berdampak menyalibkan Tuhan Yesus. Karena pada saat itu hukuman penyalipan itu sangat-sangat memalukan, saudara. Hukuman berat lah, kelas kakapnya itu lah. Kalau sekarang itu Nusa Kambangan itu. Tapi pada saat ini, saudara, pendeta-pendeta ini nggak ngeh akan firman Tuhan itu. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala, saudara. Saya sejak tahun 99 selesai sekolah teologi, saudara Surabaya. Di situ saya lihat ada 2 jalur. Saya berada di persimpangan. Kalau saya ambil jalur kiri, otomatis saya melayani Tuhan di gereja, ya kan, menyampaikan firman, ya kan, berkhotbah kesana kemari, ya kan, menyenangkan telinga jemaat, bukan menyenangkan telinga Tuhan. Karena firman Tuhan juga sudah ada tertulis, pada akhir zaman nanti banyak orang-orang berkumpul mengundang guru-guru yang hanya bisa menyampaikan, ya kan, pengajaran untuk menyenangkan telinga mereka. Karena guru-guru yang diundang ini, pengkhotbah ini dibayar oleh jemaatnya. Tapi saya tidak mau, saudara, saya tidak pernah dibayar. Saya tidak perlu menunjukkan guyonan-guyonan, lelucon-lelucon terhadap jemaat. Itu tidak benar, tidak ada integritas. Tidak pernah Tuhan menyampaikan firman dengan kata ketawa, saudara, lihat ceritanya itu. Kita harus punya wibawa. Maka saya tidak mau dikasih PK, persebar kasih amplop, tidak. Justru saya memberi amplop. Saya punya integritas karena saya dibayar oleh Tuhan. Tuhan membayar saya dengan dolar, saudara.
Saya kerja dibayar Tuhan bisa untung 1 miliar seminggu, 600 juta 5 hari. Sudah sering, saudara, bukan 1 kali 2 kali, saudara. Jadi memang kalau kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya seperti Rasul Paulus, Yeremia 17 ayat 7, dia berkata orang hanya mengandalkan Tuhan Allahnya saja. Tetapi pendeta-pendeta sekarang ini justru Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan kepintarannya dan mengandalkan orang lain. Jadi pendeta-pendeta ini kan mengandalkan orang lain, saudara. Itu persembahan itu perpuluhan itu kan bukan uang dia, dari orang lain, macam-macam orang. Dari mulai tukang parkir, tukang sapu jalanan, guru, pedagang, prostitusi, koruptor, pejabat, penipu, perampok, semua kan ngasih ke situ, masuklah sama dia. Macam-macam racun tuh ada di dalam tubuhnya dia dan keluarganya tuh. Dia nggak sadar tuh. Tapi kalau itu dia salurkan kepada orang miskin, dia bersih, disucikan sama Tuhan, money laundry, disucikan sama Tuhan, dia money laundry, saudara. Tapi ini kan dikumpul sama dia, kumpul sama pendeta itu. Nah itu namanya tamak dia tuh. Makanya ada pendeta gendut sekarang, rakus semua itu. Jamnya aja pendeta semua, saudara boleh lihat jamnya, semua mereknya Casio, saudara ya, nggak ada yang Tag Heuer, Citizen, Rolex. Semuanya Casio, dikasih orang. Jadi saudara tidak perlu kagum dengan kekayaan pendeta-pendeta itu. Itu semua nggak benar di mata Tuhan. Itu jadi musuhnya Tuhan. Kalau saudara bekerja dalam bidang sekuler, komersial, ya berbisnis, itu saudara tidak salah kaya. Firman Tuhan juga katakan, berbahagialah orang yang menikmati hasil keringatnya sendiri. Saudara harus kerja keras. Dan Rasul Paulus juga sudah sampaikan dalam 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Saudara buka firman Tuhan pada saat ini. Orang-orang yang melayani dalam rumah Tuhan, baik pemimpin pujian, pemain musik, ya kan, penyapu, user, semua, ya kan, diaken, sintua, syamas, perhanger, ya kan, share siapapun lah, ya kan, betul. Berhak mendapat upah. Bahkan dikatakan yang menyampaikan firman Tuhan pun, ya kebenaran firman Tuhan juga berhak untuk mendapat upah. Nggak salah saudara, upah dunia, upah ya. Saudara tahu kan arti kata upah? Upah itu hanya sekedar untuk kehidupan, menunjang kehidupan, Senin Kamis. Bukan tidak boleh kaya. Saudara, kalau ada orang memberi ucapan syukur, diberikanlah dia duit, ya kan, sebagai ucapan syukur. Mungkin orang itu dapat lotre atau dia dapat bonus, proyeknya tembus, itu tidak salah. Tapi perpuluhan ini tidak boleh. Perpuluhan itu murni Tuhan bilang di dalam Maliaki 3 ayat 6 dan ayat 7, jangan kau mencuri milikku. Karena perpuluhan itu milik Tuhan. Milik Tuhan, bukankah Tuhan itu berarti perlu uang tersebut? Uang itu sampah bagi Tuhan. Di sorga itu saudara nggak laku uang itu sampah saudara. Lantainya emas, dindingnya mutiara, mejanya tuh permata semua, tidak ada lagi kesusahan, tidak lagi mata uang, nggak laku, saudara. Makanya saya jadi saudara berdoa sama Tuhan, jangan minta harta, jangan minta uang. Tuhan, berilah sampahmu, tolonglah Tuhan berikan sampah di sorga buatku. Bilang sampah saudara, Tuhan kasih saudara berkat luar biasa. Nah, saudara, itu yang Tuhan mau ajarkan kepada saudara. Saudara jangan kagum, pendeta-pendeta ini udah banyak salah semua. Saya sedih karena banyak orang-orang miskin yang saya salah jalani sepanjang jalan setiap hari itu. Tangan saya kurang nyampe. Kalau lah di desa lain semua pendeta serentak takut akan Tuhan seperti yang saya lakukan, betapa bahagianya. Dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus itu akan bertobat. Orang-orang Samaria, orang Parisi itu akan bertobat, saudara ya. Tidak seperti sekarang ini. Malah semakin banyak yang notabene-nya tadi dari pendeta ratusan, ya kan, dia swaka politik, dia menyeberang, ya saudara ya, jadi mualaf, jadi ustadz dadakan, berkorba-korba, hanya menyebut-nyebut kafir. Sebenarnya saya tahu, saya punya teman juga yang jadi ustadz sekarang, seperti Ustadz Agus Lutan itu dari gereja GPPS Pontianak. Saya tahu mereka tuh sakit hati. Mereka itu ada karpait kepada pendeta-pendeta ini, kepada gembala-gembalanya yang tamak akan uang. Jadi sebenarnya mereka itulah orang-orang Lewi. Hak mereka dirampas, saudara.
Itu yang dikatakan orang Lewi itu di Ulangan 14:29 dan Maleakhi 3:10. Orang Lewi itu yang tidak punya hak dalam kehidupannya, dia tidak punya lahan, dia tidak punya ternak, tidak punya apa-apa, saudara ya. Dia hanya mendukung pelayanan Tuhan, dan suku ini memang kehidupannya fokus untuk melayani Tuhan, menunjang pelayanan Tuhan. Jadi gembala ini sebenarnya harus memelihara dengan benar, jangan sampai mereka mengalami masalah. Tetapi banyak saya lihat gembala-gembala sidang itu justru menendang, membuang orang-orang Lewi ini. Karena dia tidak punya penggembalaan, jadi gembala ini merasa dia batangannya lah, dia merasa direkturnya, itu sombong. Jadi mereka akhirnya dendam, mereka sakit hati. Jadi itulah yang disebut kafir. Memang kafir itu arti katanya dalam bahasa Arab itu orang yang tidak bersyukur dengan apa yang sudah ada dalam dirinya. Dia mau lebih kurang lah itu. Seperti orang sudah dapat gaji di suatu perusahaan atau di suatu kantor, tapi dia mau mengambil kekayaan dengan cara yang tidak halal, sudah menghalalkan berbagai cara, korupsi, itu namanya orang kafir. Kafir itu asal kata kafar, lain kata kufur, tidak bersyukur dengan rahmat Tuhan. Nah, jadi saudara, itulah penyebabnya. Jadi kalau pendeta-pendeta ini tidak terikat dengan keinginan dunia hedonis, dia memelihara mualaf-mualaf yang tadinya pendeta, tidak akan terjadi perpindahan itu, tidak terjadi permusuhan seperti sekarang ini. Itu yang membuat terjadinya, ya saudara ya, ustadz-ustadz dadakan seperti Yahya Waloni, ya kan, Ustadz Benak Nababan, Munsir Tumorang, ya kan, terus Stephen Ko, baru lagi kemarin itu dari Bekasi pendeta, baru lagi dari Bekasi pendeta Sibarani, karena mereka kecewa, mereka dan keluarganya diabaikan sama pendeta-pendeta ini. Sementara pendeta-pendeta ini sibuk membangun gereja gedungnya, semakin membuat seperti kerajaan di zamannya Nabi Nimrod tuh, Menara Babel. Itu Tuhan udah murka, saudara. Nah, inilah COVID-19 yang dikirim Tuhan itu merata seluruh dunia, tidak ada tidak kena. Jadi itu betul-betul dari Tuhan sudah mulai ajab Tuhan diturunkan seperti zamannya Firaun. Cuman pada waktu itu yang dihajar Tuhan tuh kebebalannya, kedekilannya Firaun. Nah, sekarang Firaun ini itulah pendeta-pendeta ini, khususnya Pentakosta. Itulah Firaun akhir zaman namanya. Saudara. Nanti saudara akan lihat, saya sudah siapkan spanduk itu. Saudara di Facebook saya tuh, pendeta palsu Tony Saragi. Saya buat di vlog YouTube saya tuh. Nah, saya udah buat spanduk 2 meter kali 3 meter. Panjang itu. Soalnya ada gambar. Orang miskin masih bisa menolong sesama orang miskin. Tuhan inginkan kita jadi pelaku firman Tuhan, bukan pendengar firman Tuhan saja atau penyampai-nyampai firman Tuhan. Yakobus 1:22. Hendaklah engkau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar atau penyampai-nyampai firman Tuhan. Karena kalau tidak demikian, maka engkau sama juga menipu dirimu sendiri. Jadi pendeta tersebut sebenarnya sudah menipu diri sendiri. Karena apa yang disampaikannya itu, jari satu menunjuk-nunjuk orang, menuding-nuding orang, menyuruh-nyuruh orang, tapi jari 3 menunjuk diri sendiri. Padahal firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata 2. Jadi pendeta-pendeta itu seperti gajah dibelangkoni. Bisa bicara, tidak bisa melakoni. Jadi Tuhan tuh sudah murka. Saudara, saya disampaikan. Saya nih benar-benar disampaikan Tuhan, suara hati saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi supaya pendeta-pendeta itu jangan seperti membangun suatu kerajaan-kerajaan di dalam negeri ini, saudara. Namanya sudah pelayan Tuhan, otomatis dia hidupnya dekat dengan Tuhan, saudara ya. Kalau dekat dengan Tuhan, berarti dia harus jauhi harta duniawi. Dia sekedar mendapat upah, hidup sederhana. Bukan karena dia gagal dalam bisnis, dia buka bisnis baru, jual nama Tuhan Yesus. Cuy Yesus namanya itu, udah tambah gak benar. Justru setelah melayani Tuhan ini, berhentilah tentang harta duniawi, tentang kepenatan hidup ini. Bisnis ini dalam hidup dunia ini memang berat, saudara. Kadang kita bisa bangkrut, kadang kita mengalami kerugian, kadang kita ditipu orang. Ada aja masalah. Tapi begitu saudara masuk ke dalam lingkupnya pelayan Tuhan, saudara harusnya hidup dah
hanya cukup makan saja. Maka suatu Tuhan perintahkan 70 muridnya ke tengah-tengah kota. Tuhan katakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan katakan tidak boleh membawa apa-apa bekal pun. Tinggallah di rumah bersama-sama mereka. Kalau kamu diterima, tinggal bersama-sama mereka, makan dan minum. Tapi kalau kamu ditolak, beranjak dan kibaskanlah kasut kakimu. Pergilah. Jadi tidak boleh ada harta dunia. Dan setelah mereka ke tengah-tengah kota, saudara ya, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Aku akan berdoa kepada Bapa untuk menyertai engkau dengan bermacam-macam mujizat. Benar, saudara. Mereka ditaruh di tengah-tengah kota seperti domba di tengah-tengah serigala. Tahu nggak, saudara, artinya domba tengah-tengah serigala? Jadi pelayanan itu harus ada tantangan. Harus ada penganiayaan. Harus ada ujian penderitaan. Tapi pendeta sekarang mana mau, saudara? Dia di mesbah aja. Yang ada AC, karena dia tahu ini yang beri perpuluhan siapa ini, pengusaha siapa ini. Kalau dia tinggalkan satu kali aja ibadah hari Minggu, dia kehilangan pundi-pundi itu. Otaknya udah uang semua, saudara. Maka dia bilang musuhnya Tuhan, Matius 31. Nah, setelah 70 murid ini kembali dari kota, ya kan, mereka bersaksi bahwa banyak orang sembuh di dalam pelayanan mereka. Dan Tuhan Yesus katakan, memang saya ada melihat suatu kilat jatuh, itu iblis yang jatuh, kalah, jatuh ke bumi, kuasa iblis jatuh. Jadi mereka disertai dengan mujizat. Jadi tidak ada mujizat dalam keadaan zona nyaman, saudara. Dalam pendeta masih berkelimangan harta, itu tidak ada mujizat, bohong itu. Mujizat itu di saat kita mengalami penderitaan, dalam ujian, dalam kesengsaraan, di dalam tekanan, itulah mujizat datang. Saudara lihat Sadrak Mesak Abednego, begitu juga Samuel, juga saudara Elia ditekan sama 450 imam Baal. Tuhan beri pertolongan mujizat. Nggak ada serta-merta seperti itu. Bahkan Rasul Paulus dikatakan, hingga akhir hayatnya dia mengalami sakit. Walaupun Tuhan izinkan mujizat melalui pelayanan dia dari pintu ke pintu. Ya, begitu juga di Betel, saudara ya. Tapi dia juga mengalami sakit. Matanya keluar belekan terus. Itu Tuhan izinkan supaya ada duri di dalam daging. Jadi kalau ada duri dalam daging kita, itu membuat kita itu berhubungan dekat sama Tuhan, berhubungan batin. Saudara, kalau dalam keadaan saudara susah, pasti saudara dekat sama Tuhan. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis sesungguhnya. Tapi coba saudara sudah punya duit, jangan kan puluhan miliar atau ratusan miliar seperti pendeta-pendeta sekarang. Saudara dikasih aja duit 2 miliar, ada mobil Innova, saudara ada rumah, ada tenang, anteng, sepeda motor. Ini minggu pagi nih saudara, kalau di Medan, saudara udah di Gundaling ini, sudah di Bandar Baru, udah di Brastagi. Kalau yang di Jakarta, ini udah di Bandung orang sekarang ini. Kalau yang di Batam, dia udah nyebrang Singapura, sudah di Nongsa. Begitu juga di daerah-daerah lain, saudara. Saudara udah gerak ini, udah gelisah kaki saudara itu, udah ke pantai, udah kemana-mana bersama saudara, keluarga saudara. Benar gak, saudara? Begitu juga pendeta-pendeta tersebut. Pasti dia udah jauh dari Tuhan, mulutnya saja gitu loh. Maka ditempelin Tuhan sekarang pendeta-pendeta di mulutnya, dikasih masker tuh loh, supaya berhentilah kamu cuap-cuap, keluar-keluar saja katanya, kamuflase semua tuh. Kamu jual namaku untuk memperkaya diri, kata Tuhan. Banyak umatku yang menderita di sana. Nah, ini Tuhan tegur melalui saya. Ini baru Tuhan bisikan saya, saudara. Itu loh. Saya udah siapkan spanduk, nanti akan saya berdiri buat orasi di depan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Saudara lihat nanti kalau ada berita di TV One, di Kompas TV, nanti itu saya lah tuh, Tony Saragi. Saya udah bikin spanduk, saya orasi. Jadi saya akan tantang nih pendeta-pendeta ini yang bilang mujizat. Ayo datang sekarang tanpa pakai masker. Kita masuk ke Rumah Sakit Persahabatan. Buktikan kalau Anda benar. Nah, kalau Anda nggak berani datang, berarti Anda itu pembohong semua selama ini. Bagaimana Anda bisa lakukan mujizat? Tiup, tebus, dukung, ludah, kipas, pakai sapu tangan, orang jatuh telentang. Sudah jatuh telentang begini, itu si ceweknya itu mana bisa, orang udah jatuh telentang masih bisa singkapkan roknya, karena roknya terangkat, dia tutup lagi kakinya dalam keadaan pingsan, kok bisa bergerak-gerak tangannya itu. Nah, itu kan sudah kamuflase namanya itu, sudah trik-trik sandiwara, cara cari duit, udah terbongkar semua saudara, di Afrika, di Amerika. Janganlah saudara, itu Tuhan merasa dilecehkan. Saudara itu udah dosa besar itu. Ya, saya katakan kepada pendeta-pendeta sekarang itu, berhenti. Dan saudara kalau mau selamat kehidupan Anda dan anak-anak saudara, pendeta-pendeta, ingat bilangan 14 ayat 18 itu,
Tuhan akan timpakan hukumannya kepada keturunan ketiga hingga keempat. Kamu jual yang tadinya hak orang miskin itu, khususnya perpuluhan, itu bukan haknya pendeta. Itu haknya orang-orang miskin, anak yatim, janda-janda yang dalam kesusahannya. Dan saudara-saudara sekalian, kalau Anda sebagai jemaat mau diberkati, saudara berhenti. Jangan lagi mengasihi perpuluhan ke gerejamu. Salah itu. Kalau saudara masih tetap memberi, berarti saudara sama juga membuat pendeta itu termakin tebal dosanya. Sia-sia, karena saudara sama juga melempar garam ke laut itu. Sama juga saudara menyalakan senter, bawa senter ke mall, diketawain orang. Ya, saudara. Kalau saudara sebagai jemaat, jangan lagi memberikan perpuluhan ke gereja. Kalau saudara mau diberkati luar biasa, saudara mau lihat kuasa Tuhan dahsyat mujizat, saudara undang anak yatim, janda-janda yang dalam kesusahannya, orang Lewi, orang-orang miskin lah di seputar saudara, makan di rumahmu sampai kenyang. Saudara pegang firman yang saudara saya sampaikan saat ini. Ulangan 14 ayat 29. Ulangan 14 ayat 29. Undanglah anak yatim janda-janda yang dalam kesusahannya, makan di rumahmu sampai kenyang. Maka Tuhan Allah, ya, yang punya langit bumi beserta isinya, akan memberkati apapun yang dikerjakan tanganmu berhasil. Saudara mau jadi apa? Saudara jadi polisi, saudara akan naik pangkat secepat kilat jadi kapolres. Apa yang menjadi idam-idaman saudara? Saudara jadi guru, saudara diangkat jadi kepala sekolah. Saudara jadi pedagang kaki lima, saudara jadi pedagang di kaki 1000 di mall. Saudara usaha apapun, berkat saudara itu luar biasa. Orang akan kagum-kagum kepada saudara melihat berkat Tuhan. Itu janji firman Tuhan saya alami, saudara. Berkat saya itu tidak cukup untuk satu keluarga, berlebihan. Ya, bukan tidak cukup, maksudnya terlalu berlebih. Setiap saya dapat berkat itu sudah berkatnya 20-50 keluarga, saudara. Dan untuk 1 tahun 5 tahun, bukan untuk 1 minggu, saudara. Itu saya saksikan, saudara. Dan saya buka ibadah di rumah saya di Surabaya, saudara. Ada ibadah saya itu, gedung saya itu di YouTube saya itu. Saya buka sudah vlog saya, pendeta Tony Saragi, pendeta palsu Tony Saragi. Saya tidak ngejar subscriber, saya tidak butuh subscriber dulu, saudara. Tuhan sudah berkati saya dengan dolar. Saya bangun sendiri, saudara. Ya, 10 kali 25 meter, saudara. Ini bisa nampung 1000. Tidak ada bantuan orang, walaupun teman saya mau bantu satu sak semen saya tolak. Apalagi satu batu bata, nggak mau. Saya mau ingat, mau lihat Tuhan itu turun tangan sendiri. Dan saya bisa bangun, saudara. Asal saudara betul-betul mengandalkan Tuhan. Jadi berkat Tuhan dahsyat luar biasa. Ya, saudara kok tidak sempat untuk datangkan anak yatim dan janda dalam kesusahan ke rumah saudara, saudara bawa berkat tersebut ke panti asuhan, panti jompo. Saudara belikan sembako, beras, bagi-bagikan. Dan Tuhan yang berfirman, bukan saya, saudara ya. Karena di saat saudara menolong orang miskin, berbagi berkat kepada orang miskin, saudara sudah menolong 2 jiwa. 1 orang yang saudara tolong, dan saudara sudah menolong diri saudara sendiri. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang berfirman tidak akan berutang apa-apapun kepada saudara. Begitu saudara beli berkat tersebut dan saudara bagikan, saat itu Tuhan sudah siapkan berkat buat saudara. Di saat Anda memberi, saat itu saudara akan menerima jawaban dari Tuhan. Tuhan tidak tunggu sampai saudara memberi kedua kalinya. Tuhan tidak akan mau ketimpa. Itu namanya Tuhan berutang. Kalau saudara pegang kata-kata saya tadi, ini firman Tuhan hari Minggu. Kalau saudara sudah memberi 1 kali, sebelum saudara akan memberi kedua kalinya, 1 kali ini Tuhan sudah balas. Sudah. Itu saudara, saudara yakin nih, Tuhan yang berfirman. Saat saudara memberi, saat itu saudara akan menerima. Jadi saat saudara menolong orang miskin, ada 2 jiwa yang tertolong. Orang miskin tersebut dan Anda sendiri. Saudara akan mendapat balasan dari Tuhan. Saat itu juga. Tinggal nunggu waktunya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sesuai dengan bisnis saudara. Saudara akan alami. Kalau saya saksikan kesaksian saya di sini, bisa 1 hari gak cukup, saudara. Dahsyat luar biasa Tuhan itu. Tuhan itu nyata, saudara. Jadi kalau COVID-19 itu dia tidak nyata kepada pendeta tersebut, karena pendeta tersebut tidak berkenan. Pendeta yang tersebut itu dan pendeta-pendeta karismatik itu